Pemilik pabrik sepatu Wenzhou mengeluhkan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Sejak kota tersebut dianugerahi gelar ibu kota sepatu China oleh Federasi Industri Ringan China dan Asosiasi Industri Kulit China pada tahun 2001. Kota Wenzhou di Provinsi Zhejiang telah menikmati kemakmuran yang berkembang selama lebih dari 2 dekade, mempertahankan reputasinya dalam industri alas kaki. Namun saat ini para pemilik pabrik sepatu yang pernah berkembang pesat mengungkapkan kesedihan yang mendalam, karena keadaan suram yang sedang dihadapi oleh salah satu pabrik sepatu di sana. Menurut pemilik pabrik sepatu itu, pada tahun-tahun sebelumnya sekitar waktu ini, pabriknya berada pada masa tersibuknya di akhir tahun, dan bisnis terasa seperti mereka sedang mengisi tas dengan uang. Tapi tahun ini berbeda. Dia menjelaskan bahwa alasannya bukan karena kekurangan pesanan, namun banyak pabrik yang ragu menerima pesanan, karena banyak perusahaan memiliki syarat pembayaran seperti pembayaran yang dilakukan 3 bulan kemudian, yang artinya sepatu yang dibuat sekarang, baru bisa dibayar pada bulan Maret, atau bahkan pembayaran dilakukan 6 bulan kemudian, di bulan Juni. Namun selama itu, pabrik masih harus menanggung biaya-biaya seperti gaji pekerja, pembayaran kembali pinjaman bagi pemasok, tagihan utilitas, dan sewa ruang pabrik. Hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka. Mereka tidak mampu menerima pesanan dalam jumlah besar, dan mereka enggan menerima pesanan dalam jumlah kecil karena kondisi pasar sangat tidak menguntungkan. Jika mereka menemui pelanggan yang gagal bayar atau menghilang, apa yang telah mereka kerjakan dengan susah payah akan berakhir sia-sia. Pemilik mengeluh bahwa bergerak maju terasa seperti jurang tak berujung, dan melangkah mundur seperti menghadapi tebing setinggi 1000 kaki, sungguh luar biasa sulit. Di tengah pengetatan kondisi moneter dan tantangan pasar real estate, prospek ekonomi China terlihat suram. Menurut survei Reuters, pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan melambat menjadi 4,6% pada tahun 2024, dan selanjutnya menurun menjadi 4,5% pada tahun 2025. Pada tanggal 15 Januari Bank Sentral China mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan kebijakan suku bunga pinjaman 1 tahun pada tingkat saat ini, yang mengecewakan para investor, yang telah mengantisipasi penurunan suku bunga. Mengingat pertumbuhan pembiayaan dan pinjaman pada bulan Desember tahun 2023 berada di bawah ekspektasi, investor mengharapkan pemerintah China untuk memperkuat kebijakan fiskal lebih lanjut. Robert Carnell, Kepala Penelitian Asia Pasifik di ING Group N.V., mengatakan kepada Bloomberg bahwa dia tidak kecewa atau terkejut dengan tindakan pemerintah China ini. Dia percaya bahwa China akan kembali menghadapi tahun yang sulit di tahun 2024. Kurangnya kepercayaan terhadap perekonomian China tidak hanya terbatas pada investor dalam negeri. Karena kondisi pengetatan moneter yang terus-menerus pesimistis, sentimen pasar dan dukungan kebijakan yang biasa-biasa saja, para investor luar negeri telah kembali menjual saham domestik China di tahun baru. Pasar saham China pada tahun 2024 mengalami awal terburuk sejak tahun 2019, dengan harga perdagangan saat ini mendekati level terendah dalam hampir 5 tahun. Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, Dana Global menjual 7,9 miliar yuan saham di 2 minggu pertama tahun 2024, setelah pembelian saham dalam jumlah besar pada minggu terakhir tahun sebelumnya. Aksi jual ini dapat mengakibatkan arus keluar modal selama 6 bulan berturut-turut di bulan Januari.